Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009, jumlah sepeda motor skala nasional mencapai 52,4 juta unit. Asumsinya, bila per unit motor mengkonsumsi 1 liter BBM per hari, berarti total konsumsi BBM bersubsidi nasional sebanyak 52.400 kiloliter per hari, atau 18.864 juta kiloliter per tahun. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Konsumsi energi yang semakin besar dan biaya energi yang semakin mahal, subsidi ibarat bom waktu yang membahayakan bagi security pasokan. Lewat Kementerian ESDM, pemerintah juga sempat menghimbau masyarakat untuk segera mengurangi konsumsi BBM dan beralih ke bahan bakar gas atau BBG. Di tengah usaha pemerintah, sekelompok tim peneliti membuat solusi untuk penggunaan bahan bakar di Indonesia. Bertempat di Surya Research and Education Center, tim peneliti CIC atau Center for Innovation and Certification membuat converter kit penggunaan BBM ke BBG. Converter kit merupakan perangkat tambahan yang dipasang di kendaraan untuk menyalurkan gas ke ruang pembakaran mesin. Ya, tujuan kita membuat suatu inovasi yang baru yang bisa digunakan sebagai solusi saat ini yang bisa langsung terimplementasikan di masyarakat. Penelitian ini coba diaplikasikan di kendaraan roda 2. Sistem kerja dimulai dari mengalirkan gas dari tabung melalui selang ke reduktor. Fungsinya untuk mengurai tekanan gas yang masuk. Kemudian gas masuk ke regulator guna mengatur keluar masuk gas. Lalu masuk ke injektor untuk menginjeksi gas sesuai kebutuhan bahan bakar. Motor yang dipasangkan converter kit ini juga bisa menggunakan 2 bahan bakar sekaligus, secara bergantian, atau yang dikenal dengan istilah hybrid. Optimalnya sangat optimal karena pada proses pembakaran itu yang paling ideal itu memang dalam bentuk gas. Kalau bensin itu harus dikabutkan, itu pasti ada yang tidak terbakar. Penelitian yang berjalan selama 2 tahun ini tercatat lebih hemat dan ramah lingkungan. Uji coba pernah dilakukan dari Jakarta ke Bali. Jika perjalanan menggunakan bensin, bisa menghabiskan kurang lebih Rp200.000. Namun dengan menggunakan bahan bakar gas ini, dana yang dikeluarkan hanya Rp60.000 saja. Penghematan pun tak kurang dari 75% pengeluaran. Untuk kelebihannya, kita jarang untuk isi ulang. Untuk pengisian ulangnya kita bisa lebih mudah mendapatkannya karena dari tiap-tiap warung itu biasanya dia menjual juga bahan bakar gas. Budget yang dikeluarkan untuk merakit converter kit secara utuh mencapai Rp700.000. Namun dalam waktu dekat, tim peneliti akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Sedangkan pada bulan Maret mendatang, converter kit ini akan dipublikasikan secara luas dengan memperkirakan harga tidak lebih dari Rp300.000. Sastika Rizky, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Seberapa sukses konversi dari BBM ke BBG? Dan kira-kira ini ada inovasi terbaru untuk mensukseskan program konversi ke BBG. Sudah ada Pak Puji di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, bisa dijelaskan ini alat konversinya, konverternya begitu ya? Iya, Oke. ini sebenarnya bukan konverternya. Jadi konverter itu sistem semuanya. Ini ada reduksi, regulator. Oke. Ini yang bisa meregulasi jumlah gas yang diperlukan untuk motor. Wow. Itu yang penting. Oke. Karena kalau kebanyakan gas, motor susah di start juga. Oh, ya? Tapi kalau sedikit juga nggak jalan. Nah ini diperlukan seberapa banyak sih gas yang bisa dimasukkan. Nah ini regulasi ini yang penting. Cara kerjanya gimana itu, Pak? Ini kebutuhan di mesin bakar itu kan dalam bentuk vakum gitu ya, nanti kesedot. Nah ini akan menyesuaikan jumlah yang gas yang masuk di dalam motor bakar itu. Itu kayak ini ya Pak Ini- ya, kayak yang di kompor gas Ini yang itu. seperti yang di kompor gas. Ini sama, ini hanya hanya untuk membuka menutup gas yang diperlukan, tapi tekanannya masih terlalu tinggi. Oke. Sehingga memang ini ada pengaturan di sini yang diperlukan supaya nggak terlalu banyak gas yang masuk di dalam mesin. Oke. Nah, kemudian masih perlu lagi ini regulator yang kita bisa meregulasi, mengatur jumlah gas yang diperlukan untuk pembakaran. Secara otomatis atau kita yang mengatur? Secara otomatis, karena Secara ini otomatis. ditentukan oleh gas apa itu
kebutuhan gas. Oh dengan ini pas lagi gitu ya. Oh Gitu ya. ngengnya itu. Tapi saya penasaran Pak, kalau misalnya selama ini kan saya mikirnya gitu ya, agak ada ketakutan tersendiri gitu untuk menggunakan bahan bakar gas. Itu seberapa aman sih Pak dari penelitiannya? Iya, sebenarnya ledakan-ledakan tabung gas itu kan bukan tabungnya yang meledak. Itu sebenarnya ada kebocoran gas yang terkonsentrasi di dalam suatu ruangan yang tertutup biasanya. Itu terpicu oleh api atau apapun pemercik yang lain, itulah yang menyebabkan meledak. Nah kalau di motor kan ini terbuka, sehingga emang gas itu langsung kalau bocor, kalaupun bocor itu terbuka di alam aja, nggak bisa terkonsentrasi dalam satu. Oke. Jadi Keuntungan aman. Kalau keuntungan pakai BBG dibandingkan dengan BBM apa saja Pak? Jauh lebih untung. Yang pertama biayanya lebih murah. Oh ya, berapa persen lebih murah daripada BBM? Kemarin kita ke Bali nih, ini trek yang contoh yang kita uji yang sangat panjang, melihat performan dari ini, kemampuannya sama apakah kesulitan teknis dan sebagainya, sama bahan bakarnya yang kita perlukan. Kalau menggunakan bensin, kita ada 5 motor jalan ke Bali, Pak Dr. Ardi yang ikut, saya nggak ikut, kebetulan udah tua nih nggak ikut. Itu sampai Bali pulang balik itu hanya perlu 4 tabung. Oke. 4 tabung itu kalau 15.000 hanya 60.000. Dari Jakarta ya Pak? Dari Jakarta. Kalau BBG. Dengan BBG. Oke. Kalau dengan bensin itu yang motor yang lain kita gunakan bensin juga itu sekitar 200-an ribu. Wow, ekonomis. Jauh ekonomis. Kalau secara lingkungan? Lingkungan jauh lebih bersih karena gasnya itu sudah gas bersih kan, jadi gas alam yang itu sangat tidak ada gas buang yang ada timbal dan sebagainya, nggak ada. Oh ya? Kalau bensin masih ada kadang-kadang timbal yang. Berarti kalau ke mesinnya sendiri juga tidak Mesinnya ini ya? bersih. Jadi artinya ini nih uji coba real setelah dari Bali berapa ribu kilometer itu. Mungkin pulang balik itu 3.000-an ya. 3.000 kilometer itu oli masih bersih. Jadi oli nggak diganti. Wow. Jadi inilah yang mungkin memang harus ke sana untuk menggantikan bensin ini. Iya, karena kita 12 sampai 15 tahun lagi kalau tetap menggunakan BBM itu nanti akan habis juga gitu kan, Pak. Mau Nah, tidak mau harus. kalau misalnya ini Pak mau konversi gitu ya ke bahan bakar gas gitu. Tapi mobilnya itu sudah didesain untuk BBM gitu. Apakah harus beli mobil baru lagi atau gimana? Ya. Converter kit yang kita desain ini bisa multifungsi, multi fuel. Jadi bisa bensin, bisa gas. Ini mengatasi masalah yang sekarang karena sekarang BBG kita masih sulit nyari pom BBG. Bajai yang diganti konversi itu juga nggak berhasil karena apa? Karena malas kalau harus ngisi bensin ke Kelapa Gading atau ke daerah-daerah lain yang itu nggak efisien dan antri di sana. Sehingga rata-rata coba ditanya yang pakai BBG, Bajai itu, coba ditanya, itu pasti ganti bensin lagi dia. Oh iya, Nyerah begitu ya Nyerah. Pak? sayang dong. Lalu solusinya apa Pak? Solusinya ini, converter kit yang bisa fungsi 2. Oh, Jadi artinya kalau nggak ada gas, ya kita tinggal klik Ini bensin. bensin. lah berarti balik lagi dong, nggak sukses programnya Pak. Kalau nanti, ini solusi yang kedua, ini kita gunakan tabung yang sudah jadi, tabung gas yang sudah ada. Itu seperti yang digunakan untuk memasak itu kan. 3 kilo itu? 3 kilo. Nanti motornya kan 3 kilo itu yang. Cuman memang kita nggak perlu 3 kilo, kita hanya perlu 1 kilo karena kan motor itu perlu paling 100 km dalam sehari itu kan. Oke. Nah kalau misalnya saya mau ganti gitu Pak, saya punya motor di rumah mau Iya. beli ini, konverternya ini, berapa sih Pak Bapak jualnya? Ini untuk produksinya sekitar 700.000 gitu. Jadi ini masih murah sekali Udah dengan instalasi. untuk satu sistem, satu motor. Oh, oke. Tapi mungkin untuk mobil nanti tambah tabung gas yang itu agak mahal kan, yang untuk mobil besar itu mungkin nggak sampai, paling sekitar 2 jutaan. 2 juta, 2-3 berarti juta. jauh dibandingkan harga yang sudah ada sekarang konverter pemerintah. Betul. 12 juta tuh Pak. Itu import, semua Oh import. impor, ini buatan anak sendiri. negeri. Buatan sendiri. Kece. Harus didukung. Ada kerjasama Pak dengan pemerintah untuk memasalkan ini? Kita mulai kerjasama dengan ini bulan Maret ini akan kita launching kerjasama dengan Angkatan Darat. Wow. Kita karena biar kalau Angkatan Darat kan biar masif gitu ya langsung. Nanti ada 100 motor Angkatan Darat yang akan kita launching bulan Maret nanti. Sekarang dalam proses untuk kerjasama itu. Oke. Kira-kira berarti itu tahun berapa Pak? Semuanya bisa mungkin
terkonvert begitu menjadi gas. Nah ini tergantung program pemerintah kalau itu. Berarti permasalahannya memang di pom gasnya itu ya Pak ya? Jadi problemnya di pom gas. Tapi kalau nanti ini jadi solusi yang masih dual fuel ini mungkin itu nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu pom BBG karena di supermarket banyak tersedia tabung gas. Nah, ini nanti kita buat yang kecil, yang 1 kilo yang kita bisa masukkan di bagasi motor itu. Oh, berarti bukan ibu-ibu lagi yang minta uang buat gas ya? Betul. Bapak-bapak juga ikutan minta uang buat gas buat jalan-jalan. Ini sudah dipatenkan Pak? Paten ada 2 hal. Kita mau paten, nunggu lama prosesnya, nanti kita mau komersialisasi patennya belum muncul-muncul, masyarakat nunggu-nunggu lama juga. Kita nggak patenkan ini, yang penting langsung diimplementasikan di masyarakat. Oke, Maret ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Puji sudah berbagi, semoga sukses ini dan juga bisa mendukung program pemerintah mensukseskan konversi ke BBG. Kemudian, informasi tentang sajian 12 jam non-stop musik jazz di Jazz Traffic Surabaya akan hadir selepas jeda komersial berikut, tetap di Indonesia Morning Show. My comfort is in silence. You must not make a sound. Solitude is so hard.